kita butuh yang namanya pemilu yang jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pada era reformasi ini. Kita menginginkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dan terlaksana pada Pilpres 2024 dan satu kuncinya, hilangkan presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya baru saja mendarat dari Bali dan langsung take video, makan malam dulu. Memang agak repot kalau kita berpergian keluar kota sekarang. Sudah 6 bulan saya tidak terbang. Terakhir terbang kalau tidak salah awal Januari dan sekarang Juli. Jadi rupanya harus ngurus macam-macam terkait dengan COVID-19, baik pergi maupun pulang. Untung bersama lawyer, karena kebetulan saya ada kegiatan di Bali, yaitu memberikan keahlian atau menjadi saksi ahli dalam kasus tertentu. Datang sehari saja, lalu pulang. Nah, ketika saya di Bali sesungguhnya berita ini sedang heboh-hebohnya, yaitu putusan Mahkamah Agung dalam konteks judicial review peraturan KPU. Jadi ada yang berspekulasi penetapan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 batal, tanda tanya. Heboh, viral di mana-mana, lalu kemudian mengundang pro dan kontra, mengundang komentar di sana sini. Tapi dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menjelaskan putusan ini dalam konteks hukumnya, terutama hukum pemilu dan hukum tata negara. Karena biar jangan kita tersesat di dalam rimba spekulasi ya. Sebenarnya saya bacakan satu berita ya dari CNN biar konteksnya jelas. Judulnya, MA kabulkan gugatan Rahmawati soal aturan pemenang Pilpres. CNN Indonesia 7 Juli 2020. Bagus sekali ya. 07072020 ya. Jakarta, CNN Indonesia. Mahkamah Agung MA membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2019 atas gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri dan 6 orang pemohon lainnya. Ketentuan yang digugat adalah pasal 3 ayat 7 PKPU yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Dalam aturan itu dinyatakan apabila terdapat 2 pasangan calon dalam kurung paslon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Menerima dan mengabulkan permohonan uji material _keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya. Seperti dikutip dari salinan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Selasa 7 Juli. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menjelaskan bahwa paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sesuai hierarki perundang-undangan, PKPU itu dinilai MA telah melebihi aturan undang-undang pemilu yang lebih tinggi, sehingga tidak mencerminkan azas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, katanya. Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Supandi
dengan anggota Majelis Irfan Fakhrudin dan Is Sudaryono pada 28 Oktober 2019. Oh, sudah lama ya. Namun salinan putusannya baru diunggah di situs Mahkamah Agung pada 3 Juli lalu. Perkara ini berawal dari gugatan Rahmawati yang kala itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke MA terkait PKPU soal penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019. Jadi setelah Pilpres dilangsungkan. Pilpres dilangsungkan pada tanggal 17 April 2019, lalu kemudian sengketa di MK pada bulan Juni. Rahmawati mengatakan uji materi dilakukan karena pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 2019 cacat hukum. Ia juga merasa hasil penghitungan suara pada pemilu 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 2019 dinilai berada di luar kewenangan KPU selaku penyelenggara negara, yakni mengurusi teknis pemilu. Bilet tersebut merupakan norma baru yang disebut tidak memiliki sandaran hukum, baik Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan hasil Pilpres 2019, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5% setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo Sandi menang di 13 provinsi. Jadi ketika saya melihat video yang viral, lalu kemudian berita-berita di media massa, ingin langsung membuat video, tapi apa daya. Saya sedang di Bali, sementara kru, staff ada di Jakarta. Jadi saya putuskan langsung begitu mendarat, langsung membuat video dalam kesempatan yang pertama. Jadi Sobat RH sekalian, ketika saya membaca ini saya langsung ketawa. Ya. Kenapa? Karena rasanya tidak mungkin Mahkamah Agung membuat sebuah putusan yang membatalkan hasil pemilu. Baik langsung maupun tidak langsung. Karena bukan kewenangan Mahkamah Agung. Cuma soalnya adalah Mahkamah Agung berwenang dalam melakukan uji materi atau judicial review terhadap peraturan KPU. Nah, peraturan KPU itulah yang dibatalkan. Di mana pangkal persoalannya? Begini, Sobat RH sekalian. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan hal-hal sebagai berikut. Pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi pemilihan kita adalah pemilihan yang berpasangan. Beda sama pengalaman Filipina, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Itulah sebabnya dulu Joseph Estrada tidak cocok dengan Gloria Arroyo. Jadi Joseph Estrada di-impeach, lalu kemudian diganti Gloria Arroyo. Indonesia pernah juga mengalami masa Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati. Mereka dipilih secara terpisah juga. Dan Presiden Megawati menggantikan Presiden Gus Dur setelah di-impeach pada tahun 2001. Ayat 2-nya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, ini pasal soal presidential threshold, ya, di mana ada pembatasan harus 20% kursi dan 25% suara yang saya terus-menerus suarakan, terus-menerus saya tentang. Mudah-mudahan nanti bisa dihapuskan ketentuan threshold ini. Maksud saya ketentuan threshold dalam undang-undang. Sementara pasal 6A ayat 2 ini sesungguhnya tanpa presidential threshold. Pasal 6A ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia
dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Paham kira-kira maksudnya Sobat Era sekalian? Begini, inilah yang sesungguhnya dikatakan sebagai threshold itu. Jadi ambang batas terpilihnya presiden dan wakil presiden. Pertama, dia harus mendapatkan suara 50% plus 1 minimal. Jadi mendapatkan suara mayoritas mutlak karena 50% plus 1. Berapapun calonnya. Tapi tidak itu saja. Dia juga harus punya suara yang tersebar. Nah, penyebarannya itu adalah satu, dia harus tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kalau jumlah provinsi di Indonesia 34, maka persebarannya itu harus di minimal 18 provinsi. Jadi lebih dari setengah. Tapi tidak hanya 18 provinsi saja, misalnya cuma 1, 2, 3 suara dihitung. Tidak. Minimal 20% kemenangannya di provinsi tersebut. Jadi itulah threshold sesungguhnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini mirip sistem Nigeria atau Nigeria kalau tidak salah. Jadi mengkombinasikan antara suara mayoritas, persentase tertentu yaitu 50% plus 1, dengan persebaran. Jadi filosofinya karena negara kita ini adalah negara yang penduduknya tersebar, tidak seimbang, agar jangan sampai presiden itu hanya mewakili dari katakanlah Jawa saja, maka ada syarat persebaran tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau tidak ada yang mencapai suara tersebut, baik 50% plus 1 maupun persebaran? Maka ayat 4-nya menyatakan, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Sobat Era sekalian, dalam teori pemilu inilah yang disebut dengan run-off election, ya. Run-off election, yaitu siapapun yang terbanyak dari dua besar terakhir, maka dialah yang akan terpilih tanpa memperhitungkan lagi persebaran. Karena kalau kita perhitungkan lagi persebaran, bisa tidak selesai-selesai pemilunya atau pilpresnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, kemudian ditambah normanya sedikit, kalau seandainya yang teratas itu 3 orang atau 3 pasangan, maka tetap dicari 2 pasangan teratas, tetapi mereka yang persebarannya lebih banyak secara bertingkat. Kalau seandainya nomor 2-nya 2, nomor 1-nya 1, nomor 2-nya 2, maka dicari persebarannya juga. Jadi in case kalau tiba-tiba jumlah suaranya persis sama, tapi rasanya nggak mungkin ya, masa beda 1 pun tidak. Jadi intinya adalah kalau tidak mencapai 50% plus 1, tidak ada persebaran di 20% yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi, maka diadakan putaran kedua, atau kita mengenal sistem pemilu kita sebagai two-round system. Jadi di dalam teori berpemilu itu ada yang namanya two-round system, sistem 2 putaran. Nah, ada juga yang paling gampang adalah first past the post. Jadi first past the post itu adalah siapapun yang memperoleh suara terbanyak dari calon yang ada, maka dialah yang akan terpilih. Jadi misalnya calonnya 10, ternyata yang terbanyak itu cuma 10%, ya kan? Oh jangan 10%. Yang terbanyak itu kira-kira cuma 20%, maka yang 20% itulah yang terpilih sebagai presiden. Nah, sistem seperti ini mengandung kelemahan. Karena yang memilih presiden itu menjadi minoritas, walaupun dia mayoritas di antara calon-calon lainnya. Dan juga tidak ada penyebarannya. Ini dianggap tidak cocok bagi negara besar seperti Indonesia, di mana terdiri dari banyak suku bangsa, ya, terdiri dari etnik, lalu kemudian penduduknya tersebar secara tidak merata di banyak pulau. Jumlah pulaunya sih 17.000 kalau tidak salah, tetapi yang didiami tentu kurang dari itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Sobat Era sekalian, yang menjadi polemik adalah bagaimana
kalau calonnya cuma dua saja. Seperti pemilu 2014 dan pemilu 2019. Cuma dua saja calonnya. Pada tahun 2014, ada permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi landasan bagi pelaksanaan Pilpres, baik Pilpres 2009 maupun Pilpres 2014. Karena kenyataannya hanya ada dua pasangan calon, maka ada yang mengajukan judicial review agar MK memutuskan siapapun yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempertimbangkan lagi persebaran, maka dia terpilih karena cuma ada dua calon. MK memutuskan demikian sebagai interpretasi dari norma pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rupanya norma ini, in case kalau hanya ada dua pasangan calon, alpa dimasukkan ke dalam Undang-Undang 7 2017 yang menjadi landasan bagi pelaksanaan Pilpres 2019. Tidak ada. Dan faktanya dua calon lagi terulang. Maka kemudian untuk mengantisipasi pertanyaan yang sama mengenai apakah kemudian pakai persebaran atau tidak, KPU membuat norma itu di dalam peraturan KPU yang kemudian di judicial review. Jadi norma yang dibuat KPU sebagaimana sudah saya bacakan tadi adalah kalau cuma dua calon, maka siapapun yang mendapatkan suara terbanyak di antara dua calon tersebut akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden tanpa menghitung lagi persebaran. Sebagai contoh misalnya begini, ekstrimnya. Karena penduduk Indonesia di Pulau Jawa misalnya hanya ada dua calon. Maka 60% orang memilih pasangan A. Menang dia. Tapi sesungguhnya suara dia hanya di Pulau Jawa saja. Dan Pulau Jawa itu jumlah provinsinya cuma 6. 1 Banten, 2 DKI, 3 Jawa Barat, 4 DIY, 5 Jawa Tengah, dan 6 Jawa Timur. Jadi cuma 6 provinsi saja, padahal jumlah provinsi 34. Jadi walaupun secara suara dia menang, maka karena persebarannya tidak merata dan tidak 20% di tempat-tempat lain, maka dia tidak bisa memenangkan. Nah, oleh KPU nggak peduli. Pokoknya berapapun yang menang, asal dia unggul dari satu calonnya, maka dia akan terpilih. Rupanya norma ini dimintakan judicial review oleh Rahmawati dan kawan-kawan. Atas judicial review itu, yang sesungguhnya diajukan pada bulan Mei 2019 sebelum sengketa di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sudah memutuskan, lama juga putusannya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan kemudian. Baru diputuskan pada tanggal 28 Oktober yang mengatakan membatalkan norma tersebut karena norma tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang 7 2017 yang merupakan landasan bagi pembentukan peraturan KPU tersebut. Padahal KPU membuat norma itu dengan melandaskan diri pada putusan MK dalam konteks Pilpres 2014. Jadi tidak salah sesungguhnya KPU. Namun, karena ini dibatalkan, maka yang menjadi persoalan adalah norma ini tidak bisa dipakai lagi. Hanya, Sobat Era sekalian, karena putusannya itu baru dibacakan tanggal 28 Oktober, sementara pelantikan presiden saja tanggal 20 Oktober, lalu putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juni, kemudian Pilpresnya sendiri sudah dilakukan pada tanggal 17 April sebelumnya lagi, maka putusan ini tidak punya efek apa-apa ke belakang. Dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, kalaupun kita patut sesalkan, kenapa dia diputuskan setelah putusan MK selesai? Harusnya untuk hal-hal seperti ini, biar ada kepastian, diputuskan sebelum tanggal 17 April. Hanya persoalannya, permohonannya sendiri baru diajukan pada bulan Mei. Jadi dalam prinsip berpemilu itu adalah yang namanya regulasi berpemilu itu harus precise,
harus solid. Jadi pertandingan itu dilandaskan pada peraturan yang solid. Jadi peraturannya sudah dibuat dulu, baru kemudian orang bertanding. Jangan ada perubahan peraturan di tengah jalan. Jadi judicial review itu mengubah peraturan di tengah jalan sesungguhnya. Namun sobat era sekalian, ya biar tidak ada kesalahpahaman, putusan itu sesungguhnya tidak ada pengaruhnya lagi terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf. Baik secara faktual maupun secara teoritis. Kenapa begitu? Secara faktual, kemenangan Jokowi Ma'ruf itu lebih dari 50% plus 1, yaitu 55%. Lalu kemudian penyebarannya tidak hanya di 18 provinsi, tapi di semua provinsi. Dan bahkan menang di 21 provinsi. Artinya di 21 provinsi itu Jokowi Ma'ruf mendapatkan 50% plus 1 minimal. Jadi sudah jauh melampaui persyaratan persebaran. Jadi secara material, kalaupun peraturan ini dianggap masih berlaku untuk Pilpres 2019, tidak akan berpengaruh pada kemenangan. Hanya memang sesungguhnya putusan itu berlaku prospektif ke depan. Putusan itu barangkali penting bagi KPU untuk perhelatan Pilpres 2024. Seandainya materi tersebut tidak juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Nah terakhir Sobat Era sekalian, sebenarnya saya mengkritik putusan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena dia memutuskan sesuatu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dalam konteks judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi alas pelaksanaan Pilpres 2009 dan 2014. Tetapi sesungguhnya materi itu adalah tafsir atas pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah mengikat sesungguhnya. Apa yang dilakukan oleh KPU hanyalah menormakan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang lupa dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Dengan pembatalan tersebut, maka sesungguhnya ada dua tafsir. Tafsir pertama adalah tafsir Mahkamah Konstitusi yang mengatakan kalau terjadi dua calon saja, maka pemenangnya adalah siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Tafsir kedua adalah tafsir Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPU itu tidak ada landasannya, baik cantolannya ke undang-undang maupun cantolannya ke konstitusi. Nah, ini yang kadang-kadang putusan pengadilan yang saling silang. Sebagai contoh misalnya Oso, Osman Sabta, Ketua DPD pada periode sebelumnya. Dia mengajukan gugatan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, atas pencoretannya sebagai calon anggota DPD. Dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan pengurus partai politik tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Kecuali mengundurkan diri sebagai pengurus. Apalagi pengurusnya ketua umum. Jadi sempat terjadi perbedaan putusan dan akhirnya membuat situasi maju kena mundur kena. KPU pun tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung, tetap bersikuku dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan ini semuanya clear ya. Tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu, ini hanya soal norma yang berlakunya prospektif ke depan. Kalaupun diberlakukan surut dalam Pilpres 2019 juga tidak akan mendelegitimasi kemenangan Jokowi Ma'ruf dalam konteks aturan. Nah, dalam konteks aturan. Kalau dalam konteks lain saya nggak ikut-ikut. Karena kan spekulasi berkembang soal kecurangan dan lain sebagainya, soal rekayasa dan lain sebagainya. Tetapi secara formal MK sudah memutuskan bahwa pemenangnya adalah Jokowi Ma'ruf dengan menolak permohonan dari pasangan Prabowo Sandi. Jadi itulah yang harus kita pegang sebagai sebuah kepastian, sebagai bangsa yang menghargai prosedur konstitusional dalam pemilihan kepala pemerintahan, kepala negara. Tetapi tetap saja PR kita Sobat Era sekalian, kita butuh yang namanya pemilu
yang jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pada era reformasi ini. Kita menginginkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dan terlaksana pada Pilpres 2024 dan satu kuncinya, hilangkan presidensial threshold. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja Uber kali ini terhadap berita yang simpang siur gak karu-karuan. Dan mudah-mudahan jelas. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!